Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, yaitu semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, dan juga diberikan keselamatan serta diberikan rezeki yang halal, yang lancar, yang barokah ya. Dan tidak lupa ketika mungkin kalian ada suatu masalah, entah itu masalah yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga akan diberikan petunjuk untuk bisa mendapatkan sebuah solusi ya. Itu harapan ataupun doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah gabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin. Amin 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 ya robbal alamin. Oke, oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ataupun uploadan terbaru, yaitu saya mulai harinya hari Rabu, hari Kamis sampai batas waktu hari Jumat. Kalau tanggalnya ya tanggal 13, tanggal 14 sampai batas waktu tanggal 15. Tentunya masih di bulan September 2023 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mencoba mengambil sebuah tema. Harapan apakah yang nantinya akan terwujud ya, sekali lagi, harapan apakah yang nantinya akan terwujud ya, kira-kira seperti itu ya, biar tidak bingung, biar tidak terjadi salah memahami ya, silakan ditonton, disimak, jangan di skip ya. Oke ya, untuk segmen terakhir sering saya mengatakan apapun uploadan atau readingan terbaru saya itu bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading ya. Artinya energi tarikannya itu luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian ya, bukan yang lain. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, ya harap dimaklumi karena ini kan bersifat general reading sobat. Itu loh, tarikannya itu luas ya. Nah, ketika itu ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan. Entah itu nantinya baik ataupun buruk, ya syukuri, aminkan ya. Karena yang buruk pun kenapa wajib kita aminkan? Ya karena kita akan bisa tahu gitu loh. Nanti mana yang akan kita lakukan agar mendapatkan suatu kewaspadaan dan pencegahan-pencegahan agar tidak terjadi suatu keburukan yang terus berlarut. Kan seperti itu ya. Nah, beda lagi ketika apa? Ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawaban, ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi, saya akan bisa mengetahui nama kalian dan sedikit info dari kalian. Itulah yang akan bisa saya fokuskan, yang bisa saya tembak, dan akan adanya suatu jawaban yang akurat, yang resonate. Karena sudah banyak sekali, alhamdulillah sampai saat ini semua pada akurat, pada resonate. Oke sobat ya, next lanjut setelah zodiak Cancer, tapi akan saya tarik dulu untuk energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat setelah Cancer, di sini ada zodiak Pisces ya, artinya zodiak Pisces akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Oke sobat ya, kita lihat harapan apakah yang akan kalian capai ataupun yang akan terwujud. Lihat dulu di seputar asmara. Pisces ya, kartu utama kalian muncul petunjuk King of Pentacles, itu ada raja duduk memegang tongkat sama koin ya. Terus dikonfirmasi sama kartu The Chariot, itu ada lelaki ya, depannya ada singa hitam sama singa putih ya. Ini kalau saya tangkap energi dari Pisces ya, muncul petunjuk King of Pentacles. Kalau saya menangkap sih, ini Pisces ini kelihatannya kalian sedang adanya suatu apa ya, mungkin ada masalah yang sedang mengganggu kalian di faktor asmara ya. Mungkin secara apa ya, secara komunikasi ataupun kebahagiaan ataupun keharmonisan ini kelihatannya masih ada apa ya, masih ada beban di sini gitu loh. Jadi belum bisa los, belum bisa stabil, belum bisa apa yang kalian inginkan itu benar-benar tercapai. Makanya di sini digambarkan kalian itu berharap adanya suatu apa ya, kemakmuran dalam arti ya adanya keselarasan, mungkin secara kasih sayang ataupun saling pengertian ataupun saling adanya komunikasi ya. Itu kelihatannya yang kalian harapkan sih seperti itu. Makanya di sini tergambarkan bahwa terkadang adanya suatu renungan, terkadang adanya suatu pemikiran gitu loh di sini ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Di sini jelas ya, karena konfirm mengatakan muncul petunjuk di chariot. Artinya di sini jelas ada masalah gitu loh. Karena di sini melambangkan di chariot artinya gini ya. Kalian itu ketika mungkin ada suatu masalah ya, kalian di sini jangan bimbang sobat ya. Jangan bimbang, jangan ragu, pilihlah. Ibaratnya itu pilih mana yang terbaik ya. Jika kalian ini contoh ya, ini kan ada singa zaman dahulu ya, singa hitam sama putih kan seperti itu. Nah, ketika kalian dihadapkan dengan sebuah masalah dan memang harus adanya satu pilihan, ya silakan, jangan bimbang, jangan ragu, pilih. Ini contoh ketika kalian memilih singa putih ataupun jalan yang kanan, ya ambil. Ketika itu memang akan memperbaiki asmara kalian dan akan bisa stabil, ya silakan tempuh. Nah, sama begitu juga ketika kalian memilih jalan kiri, artinya kan singa hitam di sini. Nah, sama juga, tidak masalah kalian ambil. Ketika itu menurut kalian, menurut pemikiran kalian itu langkah yang terbaik. Nah, jadi di sini jangan ada rasa bimbang sobat. Ketika kalian berani menentukan pilihan, ya insya Allah di sini akan bagus karena memang hidup ya harus adanya suatu pilihan, kita harus berani memilih sobat. Nah, seperti itu ya. Jadi jelas Pisces ini kelihatannya asmara khususnya di 3 hari ke depan kelihatannya ada sedikit masalah ya yang belum terselesaikan di sini, dan kalian di sini disuruh jangan diam saja kalau sudah merasakan memang ada masalah. Ambil suatu tindakan di sini. Putuskan ya, agar lebih bagus, lebih baik lagi ya. Nanti di segmen terakhir akan saya deteksi. Kita lanjut dulu di pekerjaan Pisces. Di sini kartu utama kalian muncul petunjuk King of Pentacles, prajurit naik kuda membawa koin itu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu Pack of Cup. Ini seorang laki-laki yang memegang cup, dalamnya ada ikan. Ini kalau saya tangkap energi dari Pisces ya, petunjuk muncul King of Pentacles ya. Ini kelihatannya apa ya, sebagian dari kalian ini ya, kalau tertangkap energinya sih sebetulnya kalian itu sudah punya apa ya, sudah punya pandangan ke depan gitu loh, sudah punya pemikiran. Ini pekerjaan saya ini ketika ingin stabil, ketika ingin mencapai target ataupun terwujudnya harapan, saya ini mau melakukan seperti apa. Nah, itu yang saya maksud ya. Berarti kalian sudah punya apa ya, sudah punya angan-angan di sini. Nah, tinggal kalian sendiri yang menjalankan sobat gitu loh. Karena nanti gini loh, ketika kalian sudah punya angan-angan, sudah punya pandangan ke depan, saya harus begini supaya bisa stabil, apalagi mencapai target sukses. Nah, seharusnya saya harus menjalankan. Nah, itu yang akan menjadi langkah terbaik. Nah, kira-kira seperti itu. Karena di sini apa ya? Kartu konfirm mengatakan muncul petunjuk back off cup, artinya ketika kalian jalankan ya, tidak hanya sekedar kalian lamunkan ya, tidak hanya sekedar kalian pikirkan, tapi ketika ada solusi kalian jalankan. Di sini kelihatannya kan bagus kok gitu loh. Jadi bisa saja akan adanya suatu keberuntungan tak terduga di seputar pekerjaan kalian. Nah, bisa saja seperti itu. Mungkin ada suatu bonus-bonus entah apa. Kan kira-kira seperti itu. Yang jelas di sini jalankan gitu loh sobat. Jadi ide kalian itu, pemikiran kalian jalankan. Di sini kelihatannya kan bagus kok di 3 hari ke depannya. Khususnya mungkin yang apa ya, yang menjadi marketing ataupun ikut orang gitu loh ya. Itu segera jalankan sobat, karena di sini jelas kok ya. Akan ada suatu kabar baik juga sih di sini gitu. Akan ada keberuntungan. Ya, siapa tahu itu memang benar-benar terjadi sama kalian, memang ada suatu keuntungan gitu loh ya. Kita lihat dulu lanjut di faktor keuangan. Di sini Pisces, kartu utama kalian muncul petunjuk 6 Pentacles. Ya, 3 orang dikelilingi 6 koin ya. Itu yang baju merah ini kelihatannya apa ya, seorang memberikan kepada fakir miskin ya.
Nah, terus di sini muncul kartu confirm 5 cup. 3 cup terguling, 1 cup masih berdiri. Ini kenapa dengan Pisces ya? Ini kalau saya tangkap energi Pisces ya. Ini kelihatannya apa ya? Ada sedikit penurunan di sini Pisces ya tentang keuangannya. Gitu. Ya mungkin apa ya? Secara ini saya ambil contoh yang simple ya, yang ringan ya. Mungkin secara pengeluaran sama pemasukan di sini kelihatannya tidak imbang untuk Pisces ya, gitu loh ya. Seperti itu. Karena di sini melambangkan apa? Kalian harus bisa menyeimbangkan cepat. Jangan sampai itu lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Kalau lebih besar pemasukan ya mungkin itu baik-baik saja. Tapi yang repot nantinya keuangan kita itu tidak seimbang. Yang masuk kecil, yang keluar besar ataupun banyak. Nah, di sini kalian akan dibingungkan gitu loh. Padahal di sini kalau saya menangkap sih apa ya? Ya masih pundi-pundi keuangan ataupun pundi-pundi keberuntungan ini kelihatannya masih mendekat sama kalian gitu loh. Masih mendekat. Biarpun di sisi lain ada juga beberapa Pisces ini yang kesulitan gitu loh. Yang jelas di sini harus adanya suatu pengontrolan tersendiri agar apa? Agar kita itu ya tetap stabil ketika ada keperluan agar kita bisa membeli ataupun bisa membayarkan. Kan kira-kira seperti itu ya. Terus adanya di kartu kamu mengatakan ada 5 cup ini ya. 3 cup terguling. Nah, ini kan apa ya? Sesuatu yang sudah kalian rencanakan saya menangkap di sini akan ada suatu kegagalan sobat gitu loh. Tiba-tiba akan ada suatu kegagalan yang mungkin dijanjikan keuangan ataupun sedang deal-dealan masalah keuangan di sini intinya ada gagal gitu loh. Jadi kalian ada kekecewaan tersendiri di sini. Ya, ada kekecewaan tersendiri, ada suatu kesedihan tersendiri. Makanya saya tadi mengatakan jangan sampai pengeluaran itu lebih besar daripada pemasukan. Nanti apa ya? Ketika kalian tidak mengontrol, terus ada suatu masalah yang hadir sama kalian dan itu membutuhkan keuangan. Nah, di sini kalian akan repot. Makanya di sini melambangkan ada 5 cup kok 3 cup itu terguling. Artinya apa? Ya itu tadi mungkin ada suatu masalah dadakan, bisa saja seperti itu. Akhirnya keuangan kalian kurang di sini. Akhirnya kalian merasa bersedih, merasa kecewa. Cuman di sini jangan khawatir ya. Kelihatannya akan ada suatu rezeki yang bagus juga ketika kalian ingin memperbaiki. Nah, kan seperti itu. Ingin memperbaiki mana yang menjadi kesalahan, ya ingin memperbarui. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi ya jangan terlalu bersedih berlarut-larut sobat, tetap semangat, anggap saja ketika kalian ada kegagalan ya mungkin rezeki kalian masih masih apa ya masih terpending lah kira-kira seperti itu. Yang jelas jangan sampai terlalu berlebihan untuk selalu merenung, selalu kecewa karena tidak ada kelancaran, karena mungkin yang selama ini sudah kalian susun rapi tentang keuangan dengan harapan stabil dan kelancaran rezeki, tapi itu masih belum mengena sama kalian ya jangan bersedih di sini gitu loh ya. Jangan terlalu berlarut lah untuk rasa kecewa, tapi tetap semangat, tetap kita harus bangkit dan tetap kita harus berjuang, kan seperti itu. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi Pisces ya. Pisces ya, ini kalau masalah asmara ya, apakah harapan kalian akan terwujud dengan adanya suatu kestabilan? Di sini 50-50 ya, jadi di sini tergantung dari kalian sendiri sobat ya. Seperti yang saya katakan tadi, apapun itu ketika kalian dalam masalah harus berani mengambil salah satu keputusan, ya, jangan ada rasa bimbang. Nah, kan seperti itu ya. Apapun itu harus kalian berani maju untuk menyelesaikan agar bisa mendapatkan suatu hal yang positif, hal yang baik. Bisa saja ini akan terjadi sama kalian. Nah, yang 50% lagi kelihatannya akan sulit gitu loh. Apalagi kalian tidak mau adanya suatu penyelesaian masalah. Kalian terus bimbang, terus ragu. Ya, tidak ada keputusan. Dan di sini kalian akan apa ya? Akan terbawa di dalam hal-hal yang tidak ada suatu keberuntungan di sini. Malah menambah masalah bagi kalian. Jadi jelas ya, harapan yang akan bisa terwujud di seputar asmara apakah bisa stabil di sini 50-50 ya, bisa iya bisa tidak ya di sini ya. Kalau di keuangan di sini kalau saya secara penerawangan ini masih cukup bagus ya, kalian cukup maaf keuangan di pekerjaan ya maksud saya. Ini kan faktor nomor 2. Ini di pekerjaan ya. Sekali lagi ini kalau saya menangkap sih kelihatannya kalian masih diliputi roda-roda keberuntungan gitu. Jadi energi kalian masih apa ya secara terawangan masih terbaca bagus ya di sini ya. Jadi tidak ada tanda-tanda suatu masalah yang berat apalagi sampai merugikan kalian. Ini tidak ada, saya menangkapnya seperti itu gitu. Jadi apakah harapan itu bisa tercapai di ranah stabil?
pencapaian target, terwujudnya harapan, insya Allah bisa ini ya PSIS ya di 3 hari ke depan, karena saya menangkap tidak ada hal-hal yang begitu menghambat lah, kira-kira seperti itu ya. Ya, kalau di keuangan ini beda lagi ya. Di sini kelihatannya PSIS akan mengalami apa ya? Akan mengalami sebuah kurang sedikit bagus ya di sini ya. Ada sesuatu kecewaan yang nantinya kekecewaan ataupun kesedihan yang nantinya akan terjadi sama kalian. Ya bisa saja kalian belum diliputi roda-roda keberuntungan tentang seputar keresakian ya. Mungkin masih banyak sendatan, masih banyak keterpandingan. Ya, ya itu tadi loh. Ya, karena mungkin ya bisa saja kurang ada suatu pengontrolan sobat, ataupun memang ada suatu tembakan black magic di sini. Jadi serasa mampet ya. Mungkin di 3 hari ke depan akan serasa banyak sendatan di sini. Kalau saya menangkap seperti itu ya. Karena apa ya? Kalau dibilang menurun sih, ya ada penurunan, cuman tidak terlalu berat sih gitu loh. Karena memang ada unsur tembakan black magic sobat. Makanya saya tadi mengatakan tiba-tiba ada kegagalan di sini. Gitu loh. Kalian sendiri terkadang tidak menyadari gitu loh. Tiba-tiba sesuatu perencanaan yang sudah kalian susun dengan matang dihantam masalah gitu loh. Sehingga kalian membuat kewalahan, membuat sedih di sini gitu loh. Ada kekecewaan. Harus dinetral ya untuk PSIS ya. Yang saya mengatakan apapun itu ya, ketika tertembak di satu titik ya tidak ada salahnya dinetralkan ya. Apalagi mungkin kalian bisa sendiri caranya ya monggo gitu loh. Yang jelas harus netral biar langkah kedepannya itu baik ya. Nah, ketika kalian tidak tahu ya tidak ada salahnya kita cari orang-orang di bidangnya. Kan seperti itu ya. Ya sudah saya bacakan semua untuk basis ya. Kalian diuntungkan di seputar pekerjaan, kalau di asmara sama keuangan ya mohon maaf ini terbaca 50-50 kan seperti itu. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya untuk sahabat basis. Tetap semangat. Yang jelas yang baik ya jadikan semangat dan motivasi, syukuri aminkan karena ucapan hasil doa. Yang kurang baik jangan ditakuti, hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih berhasil, lebih sukses lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian, karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan. Kan seperti itu, biar tidak ada rasa saling menyalahkan ya. Di segmen terakhir tetap saya selalu berpesan ya untuk sahabat basis ya, jika memang kalian ada masalah ya jangan diabaikan sobat, jangan terlalu lama biar tidak mengakar gitu loh. Kalau bisa cegah semua itu dengan 2 syarat, yaitu tetap berdoa pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga lakukan tahap ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya sobat, karena ini apa ya istilahnya informasi. Nah, ketika memang ada keganjilan ya tidak ada salahnya kita cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka bisa memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka. Jadi di situ kelancaran, keresikan akan bisa lancar masuk kan seperti itu. Karena jelas nasib seseorang kan tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Tetap basis sendiri yang harus mengubahnya dengan lebih-lebih dengan ikhtiar, diikhtiarkan sobat gitu loh ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, apapun itu semoga manfaat ya. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.